Ketika Adam dan Hawa diusir keluar dari Firdaus, mereka harus membangun sendiri rumah tinggal mereka di atas tanah yang tandus dan mendapatkan makanan dengan susah payah dari hasil kerja mereka sendiri. Adam membajak ladang dan Hawa menenun wol. Setiap tahun mereka mendapat keturunan. Oke, Sehingga ada dua dalam pekerjaan di waktu, sini ya. Anak-anak itu yang semuanya berjumlah 14 orang Ya, ada dua pekerjaan di sini. Bapak Adam sama Ibu Hawa pekerjaannya apa tadi? Adam tani di ladang. Ibu Hawa apa? Menjahit atau Menenun. menenun atau bikin pakaian. Siapa yang ada bajunya di sini? Mana? Oh, ada baju ini warna apa? Oh iya, pinter warna. untuk pintu rumah. Adam membuka palang pintu dan masuklah Bapak Surgawi. Ada Bapak Hawa Surgawi dengan masuk. cepat mempersilahkan Tuhan untuk duduk dan menghidangkan minuman untuknya. Terima kasih, kata Tuhan, seraya bertanya, apakah putra putrimu ada di sekitar sini? Adam segera memanggil anak-anaknya. 7 orang di antara mereka berturut-turut masuk ke dalam ruangan dan berbaris di hadapan Tuhan dengan tertib. Tuhan bangkit dari duduknya, tersenyum dan berkata, Aku ingin memberi berkat kepada kalian masing-masing. Mereka berlutut di hadapannya, tak kala ia menumpangkan tangan ke atas kepala mereka. Kepada yang pertama, ia berkata, Engkau akan menjadi raja yang penuh kuasa. Oke, pekerjaan yang pertama di Tuhan berikan di sini siapa? Tulis baca di sini. 1, 2, 3. Raja. Apa sih raja? Raja itu pemimpin. Kalau kita di sini menjadi Pak Wali Kota atau Pak Gubernur, nah memimpin dia. Terus apa lagi? Perempuannya, kalau yang laki-laki jadi raja, kalau yang cewek-cewek atau perempuan, putri-putri, apa? Ratu. Nah, kita lanjut ya, bagaimana Engkau akan pekerjaannya. menjadi ratu. Nah, ada ratu. Yang ketiga mendengar Tuhan berkata, Engkau akan menjadi pangeran. Nah, pangeran itu apa sih? Nah, apa kita tahu dulu pekerjaannya Pak Pangeran? Pangeran itu siapa? Anak raja dan anak ratu, raja dan ratu. Juga duduk saya. Nah, ini cerita rakyat ini, tapi nanti ada hal penting supaya kalian pelajari ya. Masing-masing untuk menjadi ilmuwan dan pedagang. Ada yang ilmuwan, suka belajar. Ketika Adam dan Hawa menyaksikan betapa mengagumkannya Allah memberkati anak-anak itu, mereka berlari keluar dan menyuruh masuk anak-anak mereka yang lainnya. Ketujuh anak yang terakhir ini dengan napas terengah-engah berbaris pula di hadapan Allah. Sekali lagi Tuhan Allah tersenyum dan berkata, Aku hendak memberi juga berkat kepada anak-anak ini. Adam dan Hawa tersenyum penuh harap. Kepada yang pertama, Tuhan berkata, Engkau akan menjadi pembantu rumah tangga. Kepada yang kedua, engkau akan menjadi petani. Yang ketiga, menerima berkat untuk menjadi tukang sepatu. Yang lainnya dianugerahi berkat menjadi pandai besi, penyama kulit, dan tukang jahit. Nah, di sini ada 14 anak cerita rakyat ini. 7 yang masuk, ada yang jadi raja. Jadi apa tadi? Ratu. Raja, ratu, pangeran, ilmuwan, semua yang pintar-pintar. Ada jadi tentara, tapi ada juga yang bermasuk berikutnya anak-anak Bapak Adam dan Ibu Hawa ini. Ada juga yang jadi Pembantu. Ada yang tukang pandai besi, ada yang tukang pandai kulit. Maksudnya begini, pandai besi itu tukang bikin pisau. Apa kalau di sini pisau? Parang. Pisau. Ada yang tukang jahit pakaian, ada yang tukang jalan sapu. Nah, semua pekerjaan itu beda-beda. Ketika Hawa mendengar macam-macam berkat yang dibagikan kepada kelompok terakhir ini, Kira-kira Hawa senang nggak? Kok anak 7 yang pertama jadi raja, ratu, pangeran, tapi yang 7 lainnya jadi ada yang jadi penyapu jalan, ada yang ahli kulit, ada ahli pakaian. Senang nggak Hawa? Senang harusnya, tapi tahu nggak? Dia senang, dia tanya sama Tuhan, kenapa? ia mengeluh. Mengeluh. Ini tidak adil. Engkau membagikan berkat. Dia bilang gini, gimana muka nggak senang? Coba lihatkan sama pendeta, mukanya nggak senang gimana Esther? Dia nggak senang. Kenapa anakku yang lain dikasih pekerjaan begini? Yang lainnya bagus, tapi yang lain kok nyapu jalan, terus ada yang kenapa? Hawa
marah, nggak senang. Tapi dengar jawaban dari Tuhan, bahwa Tuhan bukan tidak adil. Macam-macam banyak pekerjaan itu ada banyak. Itu tidak merata. Mereka semua anak-anakku, dan engkau mengangkat sebagian menjadi raja dan sebagian menjadi budak. Tuhan mendengarkan Hawa dan menjawab, Hawa, engkau tidak mengerti. Adalah penting bagiku untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan di bumi ini melalui anak-anakmu. Jika semuanya menjadi raja dan ratu, tidak akan ada yang bertani dan menyiapkan makanan bagi mereka. Jika mereka semua menjadi pangeran, siapa lagi yang akan menyediakan pakaian? Setiap orang mengabdi tugas yang berbeda-beda. Dalam pandanganku, mereka semua penting. Seperti bagian-bagian tubuh saling bergantung dan saling melengkapi, demikian juga mereka saling bergantung satu sama lain dan saling melengkapi. Ya. Kemudian Oke, pekerjaan ini banyak tadi itu, teman-teman. Kalau dilihat adik-adik, semua pekerjaan itu baik apa tidak sih? Baik, entah dia jadi pemimpin seperti Pak Budwin, kita ada pemimpin kita, atau dia mau jadi tukang sapu, pekerjaan semua baik. Nah, Tuhan ingin kita saling apa? Baca di sini ya, yang bawah aja. Saling melengkapi. Apa? Bukan kapi. Saling melengkapi. Maksudnya bagaimana saling melengkapi? Misalnya gini, Mirel punya badan semuanya, misalnya badannya Mirel jadi tangan semua. Bisa nggak? Tidak bisa semuanya bentuk mukanya Mirel tangan semua. Atau Esther, semuanya bentuk telinga semua badannya Esther. Bisa apa sih? Tidak bagus, tidak ada. Nah, makanya saling melengkapi. Seperti tubuh. Mana tangan? Angkat tangannya. Mana telinga? Oh, gunanya untuk apa? Mendengar. Berjalan. Kemana mulut Mirel? Apa fungsinya? Bicara dan makan, makan juga. Nah, semuanya punya fungsi, termasuk pekerjaan. Tidak semuanya harus jadi pemimpin, tidak semua jadi pendeta, tidak semua harus jadi guru, tidak semua jadi harus petani, tapi bermacam-macam pekerjaan yang kalian pelajari. Petani cilik kayak kemarin pendeta lihat sambil siram-siram, ada bawangnya, kelompoknya sudah tumbuh. Bicara itu tanamannya. Jadi kalian jadi petani cilik, boleh. Nanti menjadi apa lagi? Guru. Siapa lagi jadi apa? Guru. Oh, guru. Esther dari apa? Guru juga. Polisi. Tentara. Ini tetap. Kenzi. Polisi. Mirel. Guru. April. Dokter. Desi. Dokter. Ata. Dokter dulu. Wow, banyak berubah-ubah sekarang. Tapi Ayu gue jadi apa? Wih, Pak Pendeta mau jadi Pak Pendeta. Nah, semua pekerjaan itu baik apa tidak? Baik. Saling melengkapi dan saling bergantung. Maksudnya begini, kalau semuanya mau jadi Pak Tani, siapa yang mau cari ikan? Karena kalian juga suka makan ikan. Lengkapi, tidak boleh katakan pekerjaan itu jelek. Tidak boleh, semua Tuhan ciptakan sesuai dengan kemampuan. Oleh sebab itu dari kecil, siapa mau nanti berhasil jadi orang sukses apapun juga pekerjaannya, semangat tangan. Nah, mulai dari sekarang kalian harus saling melengkapi. Hugo juga harus pintar dia nanti jadi pendeta yang terkenal. Nah, maka Hawa pun mulai sadar. Terakhir ya. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku terlalu lancang untuk berdebat denganmu. Aku ingin agar kehendak ilahi-Mu lah yang terjadi atas semua anak-anakku. Cerita ini adalah sebuah cerita rakyat dari Jerman. Oke, cerita dari rakyat Jerman ini di Alkitab, tapi ada juga tertulis. Nanti kita lihat di mana untuk ngambilan itu ibunya. Besar, dia buat supaya hafal. KO. Oke, sekarang mulai dari pojok sana, namanya Gwyn.
Edwin ini huruf apa? Ini, ini, ini. Nah, bacanya coba. Ko. Suaranya pada belum dengar. Ata sampingnya, coba baca. Ya, langsung tes. Ah, mantap saudara. Mirel, coba baca. Iya, Kensi. Udah pintar. Jadi Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan, kemarin kita sudah belajar, lakukanlah untuk apa? Dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Oke, kita baca aja ini aja yang anunya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23.